Mari kita melihat kondisi Hindia Belanda di tahun 1830. Itu adalah sebuah masa di mana Indonesia sedang dijajah Belanda. Tahun itu, 1830, Belanda memulai program Kulturstelsel. Secara garis besar, Kulturstelsel dilakukan dengan cara memaksa para petani untuk memberikan tanah mereka dan menanam tanaman ekspor yang laku di pasar internasional. Sistem tanam paksa ini membawa keuntungan yang besar bagi negara Belanda. Sebaliknya, bagi masyarakat di tanah jajahan, sistem ini membawa penderitaan. Waktu dan energi masyarakat terkuras untuk mengurus tanah milik pemerintah kolonial. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana sistem tanam paksa ini bermula dan dijalankan di Hindia Belanda, sebuah negeri yang kelak bernama Indonesia. Termasuk, kita akan melihat bagaimana respon kelas pekerja terhadap sistem yang menindas ini. Berdasarkan penelitian bertajuk Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Jawa pada tahun 1830 sampai tahun 1870 yang dilakukan Agnes Dian Anggraini dari Fakultas Sastra Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, pada era itu hutang Belanda semakin bertambah akibat Perang Napoleon dan kegagalan Belanda merebut kembali Belgia. Belum lagi, Belanda juga menghabiskan biaya hingga sekitar 20 juta gulden untuk menghadapi Perang Diponegoro yang berlangsung dari tahun 1825 hingga 1830. Hal ini mencatatkan Perang Diponegoro sebagai perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda. Maka dari itu, untuk mengatasi krisis keuangan, pihak Belanda, Johannes van de Bos, mengajukan gagasan Kulturstelsel kepada Raja William I dan mendapat persetujuan. Dengan demikian, maksud utama dari Kulturstelsel adalah untuk mengatasi krisis keuangan dan mengisi kekosongan kas negara Belanda. Peraturan pokok sistem tanam paksa terdapat dalam Lembaran Negara tahun 1834 nomor 22. Aturan ini diterbitkan beberapa tahun setelah tanam paksa dijalankan di Pulau Jawa dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor yang dapat dijual di pasar Eropa. Yang kedua, tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Yang ketiga, pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam tanaman padi. Yang keempat, tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak tanah. Yang kelima, hasil tanaman diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harganya ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, kelebihan tersebut diberikan kepada pendudukan. Yang keenam, kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang ketujuh, bagi yang tidak memiliki tanah akan dipekerjakan pada perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari setiap tahunnya. Yang kedelapan, pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pemimpin-pemimpin pribumi, di mana pegawai-pegawai Eropa bertindak sebagai pengawas secara umum. Namun demikian, dalam praktiknya, terdapat penyimpangan dalam sistem tanam paksa. Inilah yang kemudian membuat praktik aturan pokok tanam paksa pada kenyataannya jauh lebih merugikan rakyat. Pertama, pelaksanaan Kulturstelsel seharusnya sukarela, tetapi dilaksanakan dengan cara-cara paksaan. Pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan bupati dan kepala desa untuk memaksa rakyat agar menyerahkan tanah mereka. Kedua, luas tanah yang disediakan penduduk lebih dari 1/5. Seringkali adalah 1/3 hingga seluruh tanah desa agar memudahkan pengerjaan, pengairan, dan pengawasan oleh pemerintah kolonial Belanda. Ketiga, pengerjaan tanaman ekspor seringkali jauh melebihi pengerjaan tanaman padi. Penduduk juga dikerahkan untuk menggarap perkebunan yang letaknya jauh dari desa mereka selama 7 bulan. Penduduk tidak terurus dan tanah pertanian mereka terbengkalai. Tidak berhenti sampai di situ. Berbagai penyimpangan lain yang terjadi akibat sistem tanam paksa ini adalah pajak tanah masih dikenakan pada tanah yang digunakan untuk proyek tanam paksa. Kelebihan hasil panen setelah diperhitungkan dengan pajak tidak dikembalikan kepada petani.
Bahkan kegagalan panen yang mestinya menjadi tanggung jawab Belanda menjadi tanggung jawab petani. Hal lain yang membuat rakyat semakin menderita, mereka dijadikan sebagai buruh paksaan. Hal ini seperti terjadi di Rembang, Jawa Tengah. Sebanyak 34.000 keluarga selama 8 bulan setiap tahun diharuskan mengerjakan tanaman dagang dengan upah yang sangat kecil. Rakyat juga harus menyerahkan balok, bambu, dan kayu untuk pembuatan bangunan yang akan digunakan untuk tanaman tembakau. Untuk memastikan bupati dan kepala desa mengerjakan tugasnya pada sistem tanam paksa, pemerintah kolonial memberi suap berupa kultur prosen. Kultur prosen adalah sistem pemberian hadiah untuk bupati dan kepala desa yang bisa menyerahkan hasil panen warganya melebihi ketentuan yang ditetapkan penjajah. Di sini bisa kita lihat yang namanya penjilat sudah ada sejak dulu. Mereka bisa bermanis muka dengan penjajah untuk menindas sesamanya. Sedikit diberi imbalan lebih besar, sudah bertindak sewenang-wenang. Di era tanam paksa ini, setidaknya kita melihat telah ada kaum buruh di Hindia Belanda. Karena industrial kapitalistik, di mana hubungan buruh dengan modal untuk memproduksi barang dagangan secara massal telah dimulai. Melalui tanam paksa, petani di Nusantara, utamanya di Jawa, sebagai pusat kekuasaan Hindia Belanda, mulai dihancurkan peri kehidupannya sebagai petani dan diubah paksa menjadi buruh tani. Tentu saja, di bawah akumulasi primitif yang diterapkan dalam sistem tanam paksa, para buruh tani ini tidak memperoleh upah. Para petani Jawa diperkenankan memiliki tanah, namun harus membayar pajak natura berupa keharusan untuk menyerahkan sebidang tanahnya untuk tanaman komersial yang laku di Eropa. Pilihan lain adalah menyerahkan 66 hari dalam setahun untuk bekerja pada perkebunan milik gubernemen. Dalam masa ini, dimulailah proses di mana peri kehidupan tani feodal mulai digantikan oleh sebuah peri kehidupan di mana kerja tidak lagi dikaitkan dengan tanah milik, melainkan dengan sebuah lembaga pencetak keuntungan, dalam hal ini pemerintah Hindia Belanda dan perusahaan-perusahaan perkebunan milik kerajaan Belanda. Kondisi kerja yang demikian buruk memicu munculnya bentuk perlawanan yang khas sebuah gerakan buruh, pemogokan. Di Yogyakarta, pada tahun 1882, terjadi pemogokan berturut-turut. Gelombang pertama berlangsung sejak awal minggu terakhir bulan Juli 1882 sampai tanggal 4 Agustus 1882, melanda 4 pabrik gula. Gelombang kedua berlangsung dari tanggal 5 Agustus sampai dengan 22 Agustus 1882, melanda 5 pabrik dan perkebunan. Gelombang ketiga berlangsung dari tanggal 23 Agustus sampai dengan pertengahan Oktober 1882, melanda 21 perkebunan. Lokasi pemogokan adalah Kabupaten Kalasan, di pabrik gula Barongan. Di Kabupaten Sleman, itu terjadi di pabrik gula Padokan, pabrik gula Cebongan, dan pabrik gula Bantul. Teman-teman, isu pemogokan pada saat itu adalah terkait dengan upah, kerja gugur gunung yang terlalu berat, kerja jaga yang dilakukan 1 hari untuk tiap 7 hari, kerja morgan yang tetap dilaksanakan padahal tidak lazim lagi, upah tanam yang sering tidak dibayar, banyak pekerjaan tidak dibayar padahal itu bukan sebuah kewajiban, harga bambu petani yang dibayarkan oleh pabrik terlalu murah bila dibandingkan dengan harga pasar, dan mereka juga memprotes terkait dengan beberapa pengawas Belanda yang sering memukul petani. Sebelumnya, pada Mei tahun 1842, saat terjadi rotasi penanaman lahan tebu di Kabupaten Batang, Karesidenan Pekalongan di desa-desa Kalipujang Kulon, Karanganyar dan Wates Ageng akan diadakan perluasan penanaman tebu. Presiden meminta tanah-tanah baru yang berkondisi baik untuk dipakai menanam tebu dalam jangka 2 tahun. Instruksi gubernemen ini disampaikan langsung oleh Bupati Batang kepada para kepala desa. Pada tanggal 22 Oktober Kontrolir Batang melaporkan, sejumlah 46 desa yang penduduknya menanam tebu untuk masa tanam tahun yang lalu belum dilunasi upahnya untuk kerja musim panen tahun ini. Sebabnya, mereka dianggap belum cukup memenuhi pajak natura tebu yang harus diserahkan, yang ada dalam kontrak kerja tahun 1841, dengan upah sebesar 14,22 gulden per kepala. Keadaan menggenting. Penanam tebu yang terlibat kerja onderneming tersebut tidak mau melunasi pajak natura yang dibebankan, melainkan justru berbalik melakukan tuntutan untuk kenaikan upah dari 14,22 gulden menjadi 25 gulden.
Protes ini terjadi pada tanggal 24 Oktober tahun 1842 dan diikuti 600 planter dari 51 desa. Dilihat dari jumlah orang dan desa yang terlibat protes, tentu ini protes besar. Namun disebabkan belum ada organisasi modern seperti serikat dan partai, seringkali aktivitas politik buruh seperti melakukan protes dan mogok belum menjadi perhatian para penulis dan peneliti sejarah sosial politik. Bila kita membaca hasil-hasil penelitian abad ke-19, cenderung diangkat persoalan protes petani. Sementara petani di Hindia Belanda adalah petani yang tidak dapat dikategorikan sebagai tuan tanah, namun lebih merupakan petani gurem atau petani miskin. Kaum tani gurem ini untuk kehidupan harus bekerja pada industri perkebunan yang diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sehingga sebetulnya yang dimaksud dengan protes petani, dengan telah adanya produksi barang dagangan secara massal, sejatinya itu adalah protes kaum buruh. Sayangnya, di era ini ketika tanam paksa dijalankan, yakni tahun 1830 hingga 1870, di Hindia Belanda belum ada serikat buruh. Sehingga meskipun buruh sudah bergerak, tetapi tidak terorganisir dalam serikat yang kuat. Hal inilah juga yang memberikan konfirmasi kepada kita bahwa penindasan hanya akan melahirkan perlawanan, tanpa atau dengan serikat pekerja.